Silat Kumango adalah salah satu seni bela diri hasil dari kebudayaan masyarakat Minangkabau. Sebagai suatu seni bela diri yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat, jika dicermati, silat Kumango mengandung nilai-nilai yang pada gilirannya dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu antara lain kesehatan, kerja keras, kedisiplinan, kepercayaan diri, dan sportivitas. Gerakan-gerakan atau langkah-langkah dalam gerakan silat Kumango membentuk huruf alif lam ha, min ha, dan mindal. Gerakan-gerakan atau langkah-langkah inilah yang kemudian menjadi khas, berbeda dengan aliran-aliran silat lain yang sebagian jurus-jurusnya mengacu pada gerakan-gerakan binatang, seperti halnya silat bayang buayo dan silat harimau. Jurus-jurus yang ada di dalam silat Kumango terdiri atas 11 jurus dasar, yaitu 1. Jurus elakan kiri, luar dan dalam. 2. Jurus elakan kanan, luar dan dalam. 3. Jurus sambut pisau. 4. Jurus rambah. 5. Jurus cancang. 6. Jurus ampang. 7. Jurus lantak siku. 8. Jurus patah tabu. 9. Jurus sandang. 10. Jurus ucak tanggung. Dan 11. Jurus ucak lapeh. Dari ke-11 jurus pokok yang ada pada silat ini, yang setiap jurusnya mengandung puluhan pecahan, hampir semuanya bertujuan untuk melumpuhkan lawan dengan teknik kuncian. Seluruh jurus tersebut berangkat dari ajaran agama Islam dan filosofi yang dalam peribahasa Minangkabau disebut hidup dan kadipakai, mati dan kaditampati. Artinya, apapun laku dan adab yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya manusia selalu berbuat dan berperilaku amal saleh. Karena perbuatan kita, baik dan buruk di dunia, akan diperhitungkan kelak di akhirat nanti. Akibat dua pengaruh tersebut, maka tidak mengherankan apabila karakter silat Kumango hanya bersifat bertahan atau mempertahankan diri, dan baru menyerang apabila sudah benar-benar terpojok. Sebagai catatan, suatu hal yang menarik dari perguruan silat Kumango, khususnya yang berada di tanah datar, adalah pemakaian sarung yang dililitkan di pinggang. Fungsi dari pemakaian sarung ini sebenarnya bukan hanya untuk menyimpan senjata, melainkan juga untuk melindungi perut dari sabetan senjata tajam. Sedangkan apabila sarung diletakkan di pundak, mengandung makna bahwa orang tersebut mempunyai kedudukan menengah di dalam perguruan. Selain makna tersebut, sebenarnya fungsi peletakan sarung di pundak adalah sebagai senjata untuk mengunci pergerakan lawan. Nama silat Kumango sangat erat kaitannya dengan nama tempat di mana silat itu pertama kali tumbuh dan berkembang. Silat Kumango pada awalnya tumbuh dan berkembang di sebuah kampung atau nagari yang bernama Kumango, suatu kampung atau nagari yang berada di daerah tanah datar Sumatera Barat. Oleh karena itu, silat ini kemudian diberi nama atau dikenal dengan nama Silat Kumango. Pencipta silat ini adalah Maulana Syekh Abdurrahman bin Khatib Alim Kumango Al-Samani Al-Khalidi Naqsabandi, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, yang memiliki nama kecil Alam Basifat. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi merupakan salah seorang ulama yang ikut menyebarkan ajaran tarekat Samaniyah dan Naqsabandiyah di ranah Minang. Pada mulanya,
Syekh Abdurrahman Al-Khalidi berguru kepada Syekh Abdurrahman Batu Hampar di Payakumbuh, yang juga merupakan kakek dari Bapak Muhammad Hatta, sang proklamator dari Sumatera Barat. Namun kemudian Syekh Abdurrahman Al-Khalidi terpengaruh dengan lingkungan di daerah yang membawanya untuk hidup bergaya parewa atau preman. Pada suatu waktu beliau berdagang di Padang dan bertemu dengan seorang kakek yang membuatnya marah karena selalu nyinyir meminta uang, sehingga membuat darah Alam Basifat naik dan hendak menghajar si kakek. Rupanya setelah berusaha keras hendak memukul si kakek, bagaimanapun caranya dan bagaimanapun cara memukulnya, namun tak satu pun pukulan yang mengenai sasaran, sehingga Alam Basifat mengaku kalah dan hendak berguru kepada si kakek. Namun si kakek mengajukan persyaratan yang cukup pelik. Alam Basifat diperintahkan untuk mengikutinya ke Mekah, dan di Mekah nanti mereka akan bertemu lagi. Karena kesungguhan Alam Basifat, beliau terus mengikuti si kakek ke Mekah sebagaimana yang dijanjikan. Sedangkan si kakek entah kemana saat itu, karena ulama saat itu masyhur dengan kekeramatannya. Si kakek telah sampai duluan di Mekah. Alam Basifat pergi ke Mekah dengan berjalan kaki dari Minangkabau menuju Sumatera Utara, kemudian terus ke Aceh, Thailand, dan sampai ke Tanah Suci Mekah. Di Mekah beliau bertemu dengan si kakek dan kemudian belajar agama dan istimewanya tarikat Sufiyah dengan beberapa ulama terkemuka di Tanah Haram kala itu. Tercatat Syekh Kumango berada di Tanah Suci selama 12 tahun menuntut ilmu, termasuk belajar tarikat Samaniyah di Madinah Al-Munawwarah kepada Sayyidina Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan. Alam Basifat kemudian dikenal dengan nama Abdurrahman, lengkapnya Syekh Abdurrahman Kumango Al-Samani Al-Khalidi. Setelah Syekh Abdurrahman pulang ke kampung halamannya, beliau kemudian membuka surau yang dikenal dengan Surau Subarang untuk mengajarkan agama, khususnya tarekat Samaniyah dan tarekat Naksabandiyah Al-Khalidi. Berdasarkan pengalamannya sebagai seorang parewa atau preman yang sering berkelahi, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi menguasai seni berkelahi yang kemudian dikombinasikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pengkombinasian itu akhirnya membuahkan seni bela diri yang bernama Silat Kumango, sehingga sang pendiri sering disebut dengan nama Syekh Kumango. Oleh karena Syekh Abdurrahman Al-Khalidi adalah penganut dan sekaligus penyebar tarikat Samaniyah dan Naksabandiyah, maka gerakan-gerakan silat yang diciptakan tidak terlepas dari kedua tarikat tersebut. Dalam hal ini, gerakan-gerakannya syarat dengan ajaran-ajaran cinta kasih dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Hal ini tercermin dari kegunaan silat yang tidak bertujuan untuk menyakiti lawan, tetapi hanya digunakan untuk membela diri dan hanya boleh digunakan apabila terpaksa. Setelah surau ini dibuka, masyarakat beramai-ramai belajar bersama beliau, menimba ilmu yang beliau anut, yaitu agama Islam dengan pengajiannya yang bernama Tarikat Samaniyah, Naksabandiyah, Khalidiyah. Dan silat Kumango yang diajarkannya didapat beliau sewaktu beliau berada di Mekah, yang pengajiannya di Jabal Kubis didapat dari gurunya Syekh Bahauddin Sanak Sabandiyah. Sedangkan pelajaran silat diambil langsung di makam Rasulullah dengan gurunya Syekh Saman dan Nabiullah Khidir. Maulana Syekh Abdurrahman bin Khatib Alim Kumango Al-Samani Al-Khalidi Naksabandi lahir pada tahun 1812 dan beliau wafat di tahun 1932. Saat ini masih banyak murid-murid dari pengajian yang berasal di luar nagari Kumango sering berdatangan ke nagari Kumango
tepatnya ke Surau Subarang. Mereka berziarah untuk mengenang jasa yang beliau tinggalkan, yaitu silat Kumango dan pengajian tarekat yang telah diamalkan oleh murid-murid beliau dan jamaah beliau sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, kegiatan silat dan pengajian selalu dilakukan bersamaan di Surau Subarang. Tetapi saat ini kegiatan silat sudah sangat jarang dilakukan karena oleh beberapa hal. Hanya pengajian tarikat yang sekarang dirutin dilakukan pada setiap Kamis malam, yang gurunya terdiri dari guru-guru tuo Silek Nagari Kumango.